Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus Yayasan Masjid Baitus Salam, yang saya hormati penasihat yayasan, yang saya hormati pengurus DKM Masjid Baitus Salam, juga Bapak dan Ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Baitus Salam, shaimin wa shaimat. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang tanpa terasa barusan tadi siang kita sudah selesai puasa yang ke-18 ya Pak ya. Ya subhanallah. Ini sudah hampir 2/3-nya. Ya. Dan baru nanti kita akan melaksanakan sholat tarawih yang ke-19 hari ini, malam ini. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita, kekuatan iman kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah, salah satu dan justru satu-satunya sepertinya yang membedakan antara ibadah puasa dengan ibadah yang lain adalah sifat rahasia. Kalau kita lihat ibadah-ibadah yang lain, kita perhatikan semuanya pasti nampak, terlihat dan diketahui orang-orang lain. Sholat jamaah ketahuan, zakat, sedekah ketahuan. Kemudian haji apalagi, keluarga satu orang laki-laki suami istri yang haji, yang antar satu kampung, tahu semua gitu kan. Tapi puasa itu tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang satu rumah pun itu nggak tahu, suami istri itu nggak tahu saling-saling puasa atau enggak gitu. Anak kita juga kita nggak tahu mereka puasa atau enggak. Kenapa? Karena memang sifat puasa ini adalah sifatnya amaliyah yang sifatnya rahasia. Nah, apa pelajaran yang ingin kita dapatkan dari puasa ini dengan sifat rahasianya adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita memiliki yang namanya keikhlasan. Kenapa? Orang yang ikhlas itu dia beramal hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal hanya ingin tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tujuan lain. Itulah yang diajarkan melalui ibadah puasa ini. Jadi harapannya selesai puasa kita semua mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang ikhlas. Apa sih arti ikhlas? Ikhlas secara bahasa artinya murni. Tidak tercampur oleh apapun, sedikit pun. Saya tanya, kalau sekiranya setiap hari itu ada yang nganter kepada kita 1 liter susu, tapi dicampur 1 sendok kotorannya, kotoran sapi maksud saya gitu. Kira-kira mau nggak Pak? Nggak mau. Nggak usah 1 sendok, setengah sendok aja Pak. Diaduk gitu seperti itu kan, susu murni diaduk dengan setengah sendok gitu. Mau nggak Pak? Pasti kita nggak mau, gitu. Ya. Nah begitulah sesungguhnya
Orang apa secara bahasa ikhlas itu artinya murni, bersih. Dia nggak ada campuran apapun juga gitu. Artinya kalau kita saja menerima susu ada campuran kotoran sedikit kita nggak mau, begitupun juga Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mau menerima amalan kita yang ada campuran niat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu artinya bersih, murni gitu. Ya, itu secara bahasa. Secara pengertian adalah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan niat hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah artinya ikhlas. Nah, pertanyaannya adalah apa nilai penting dari ikhlas ini? Setidaknya ada 3 hal. Ada 3 hal yang menjadi nilai penting dari ikhlas yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki. Yang pertama, ikhlas adalah salah satu syarat dari 2 syarat diterimanya amal kita. Artinya apa? Kalau kita ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus terpenuhi syarat yang pertama itu adalah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada niat lain kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sesungguhnya ini menjadi suatu standar, jadi sebuah patokan buat kita. Kalau kita punya niat lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis yang panjang dikisahkan bahwa di akhirat nanti akan ada 3 orang yang hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai para dermawan, yang sering berinfak, bersedekah, sering nyumbang sana, nyumbang sini dan sebagainya. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan? Sesungguhnya saya lakukan ini itu semua, dermawan, saya kasih sini, vaksin, sedekah dan sebagainya hanya untuk engkau ya Allah. Kata orang tersebut. Tapi kata Allah, kadzabta, dusta engkau. Sesungguhnya engkau lakukan itu bukan karena aku, tapi engkau ingin mendapatkan pujian dari manusia. Engkau ingin mendapatkan pandangan, balasan, terima kasih dari manusia. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia, maka tidak ada lagi balasanmu di akhirat nanti, di akhirat ini. Naudzubillah. Ada juga yang kedua, mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad ke sana kemari dan sebagainya. Ya, kemudian dikatakan saya lakukan ini semua karena engkau ya Allah. Kemudian kata Allah, kadzabta, dusta engkau. Engkau lakukan itu bukan karena aku, tapi karena ingin dikatakan sebagai pejuang. Dan engkau sudah dapatkan itu semua, maka tidak ada lagi balasanmu di akhirat ini. Dan dia akhirnya dilempar ke neraka. Begitupun yang ketiga, ada orang-orang yang ahli ilmu, yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan sebagainya, ilmu agama dan sebagainya. Dia katakan ini semua kami lakukan karena engkau ya Allah. Tapi kata Allah, kadzabta, dusta engkau. Kau lakukan itu bukan karena aku, ya, dan itu sudah kau dapatkan balasannya di dunia karena kau ingin dikatakan sebagai orang alim, sebagai ulama, sebagai orang pintar, sebagai guru dan sebagainya. Maka tidak ada lagi balasanmu di akhirat ini, maka akhirnya pun mereka dilemparkan ke neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah sekalian, amalan besar bisa menjadi 0 karena niatnya salah. Begitupun juga amalan kecil bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semua bergantung kepada amalnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niatnya dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi yang pertama, nilai penting ikhlas. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal. Yang kedua, ikhlas bisa menjadikan seseorang hidupnya bahagia. Orang yang ikhlas maka dia akan tenang hidupnya, akan bahagia, nggak ada masalah, nggak akan pusing, nggak akan dilema, ya, nggak akan galau hidupnya gitu. Ya, semuanya mengalir, semuanya berjalan dengan tenang. Saya percepat. Yang ketiga, nilai penting ikhlas adalah, ya, orang yang ikhlas, ya, dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Dan dia tidak akan mudah diganggu oleh setan, diganggu oleh iblis. Ya, ketika iblis mampu mengganggu semua manusia, maka iblis dia akan mentok,
ya, tidak bisa mengganggu orang-orang yang ikhlas. Dalam Al-Quran dikatakan illa min ibadakal mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang ikhlas. Mukhlasin itu lebih dibandingkan mukhlis. Jadi kalau mukhlis itu dia baru melaksanakan sesuatu dengan ikhlas. Tapi kalau mukhlas itu dia sudah menjadi internal, sudah menjadi biasa bagi dia untuk berbuat ikhlas seperti itu. Ya, jadi sudah menginternalisasi yang namanya ikhlas itu. Dia nggak akan mampu diganggu oleh setan. Nah, terakhir saya ingin sampaikan ada 4 cara kita untuk latihan menjadi orang ikhlas. Ini riadoh kalau orang bilang gitu. Riadoh kita, latihan kita untuk bisa menjadi orang ikhlas. Yang pertama, latihannya adalah jangan ingin dilihat orang. Maksudnya apa? Ketika kita beramal, kita berbuat apapun juga, maka janganlah kita berharap ingin dilihat oleh orang Subhanahu wa taala, oleh orang lain gitu. Tapi cukuplah kita ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada orang, nggak ada orang sama saja. Ada orang, nggak ada orang sama saja. Kalau misalnya kita beramal, contoh misalnya kita sholat, ya, ketika dilihat orang kita kayaknya khusyuk banget, takbirnya juga Allahu Akbar sebagainya. Tapi ketika sendirian sholatnya, itu kayak cepet-cepet, maka berarti kita masih belum ikhlas. Orang yang ikhlas buat dia ada orang, nggak ada orang sama saja. Dia tidak ingin berharap dilihat oleh orang lain. Dia hanya berharap dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Latihan yang kedua, jangan ingin diketahui oleh orang lain. Oke, mungkin dia lolos nih. Dia nggak ingin dilihat oleh orang lain. Dia beramal sesuatu, orang lain nggak lihat. Tapi dia kasih tahu ke yang lain gitu kan. Ya, apalagi sekarang nih, ya. Media sosial, di-upload lah di status, ya kan? Dipoto lah gitu kan. Aduh, luar biasa gitu kan. Yang tadinya nggak tahu jadi dia tahu semua gitu kan. Ini penyakit gitu kan. Kalau yang pertama penyakitnya namanya riya, ya kan? Ingin dilihat orang. Penyakit yang kedua ini namanya sum'ah. Ingin didengar, ingin diketahui oleh orang lain gitu. Bukannya kita nggak boleh orang lain tahu, ya, sholat, apa ibadah wajib pasti semua tahu gitu. Tapi jangan sampai ada keinginan kita ingin tahu, semua orang dikasih tahu gitu kan. Akhirnya yang nggak tahu jadi tahu gitu. Kata kuncinya adalah rahasiakanlah ibadah kita sebagaimana kita merahasiakan aib kita. Ya. Jadi yang kedua, jangan ingin diketahui oleh orang lain. Rahasiakan ibadah kita. Kalau yang terbuka nggak masalah gitu, seperti itu, biasa aja. Tapi jangan sampai semua kita buka gitu. Tahajud gitu kan. Ya, kita buka, kita share di grup dan sebagainya. Ayo tahajud gitu kan. Itu buat apa gitu kan? Ya. Kita sudah selesai tilawah misalnya, sekarang udah selesai satu khatam sekali. Alhamdulillah sudah khatam sekali. Bersiap menuju ke khatam yang kedua. Buat apa? Nggak ada yang nanya gitu kan. Nggak usah dipasang di medsos dan sebagainya gitu. Ya. Nah, ini yang kedua, ya. Rahasiakanlah amal kita sebagaimana kita merahasiakan aib kita. Yang ketiga, latihannya adalah jangan ingin dipuji dan jangan takut dicela. Belajar biasa aja, mau dipuji biasa, mau dicela juga biasa. Kenapa? Karena sebenarnya pujian, celaan, ember jatuh dan sebagainya itu hanya getaran suara yang masuk ke telinga kita. Nggak ada bedanya sebenarnya. Ya, orang-orang yang ikhlas buat dia dicela juga biasa aja, dipuji juga nggak melambung, dicela tidak jatuh, gitu seperti itu. Cuman kadang kita, ya, ini kalau ada ibu-ibu mungkin di bawah ya, saya tanya, ibu-ibu lebih senang dikasih uang apa dikasih pujian? Ya, pasti kebanyakan bilangnya dikasih uang ya, gitu kan. Tapi saya kasih uangnya uang palsu, mau nggak? Pasti nggak mau ya. Tapi kalau pujiannya pujian palsu, mau nggak ibunya? Oh, senang gitu kan. Aduh, itu ibu ya makin cantik aja, makin muda aja. Padahal palsu itu kan. Tapi senang aja namanya puji gitu seperti itu kan. Ya. Nah, ini kita harus latihan ya. Tidak senang dipuji dan tidak takut dicaci atau dicela. Ya. Terakhir, ya, latihan kita yang keempat untuk bisa menjadi ikhlas adalah jangan ingin dihargai
dibalas budi, apalagi sekedar ucapan terima kasih. Kenapa? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, kenapa orang menghargai kita? Kenapa orang masih mendengar kita, mau dekat-dekat dengan kita? Alasannya cuma satu, karena Allah menutup aib kita. Kenapa ada orang yang mau dekat-dekat kita, mendengar kita, berteman dengan kita? Karena Allah menutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, nggak ada yang mau dengar, nggak ada yang mau temenin kita, pasti aja. Nggak ada yang mau dekat-dekat sama kita. Ya, jadi nggak perlu juga kita berharap dihargai gitu seperti itu kan? Ya, biasa aja gitu. Ya. Yang kedua, kita juga nggak perlu berharap diucapkan terima kasih. Ya, apalagi kita minta, terima kasih dong, kan saya udah kasih gitu kan. Ini nggak ada terima kasihnya nih gitu. Apalagi mungkin kalau misalnya kita sudah memberi sesuatu, kemudian dia malah ngebalikinnya, ya, dengan suatu hal yang nggak baik, nggak enak buat kita. Air susu dibalas dengan air tuba misalnya. Maka kita biasa lebih marah gitu kan. Dasar nggak tahu terima kasih, ya kan. Udah dibantu, udah ditolongin dan sebagainya, malah ngejelekin dan sebagainya. Buat kita sebenarnya orang-orang ikhlas itu, ya buat dia nggak peduli terima kasih. Kenapa? Karena sesungguhnya dia sadar bahwa apa yang dia berikan, apa yang dia sampaikan, itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya sebagai perantara, dia hanya sebagai sarana jalan, gitu kan? Allah lah sesungguhnya yang memberikan rezeki kepada orang tersebut, gitu. Jadi ini yang keempat, ya. Jadi saya ulangi, ada 4 riadoh kita, latihan kita untuk menjadi orang ikhlas. Yang pertama, jangan ingin dilihat orang. Yang kedua, jangan ingin diketahui oleh orang. Yang ketiga, jangan ingin dipuji dan jangan takut dicaci. Yang keempat, jangan ingin dihargai, dibalas budi, apalagi cuma sekedar ucapan terima kasih. Nggak perlu. Cukuplah kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, yang benar tentang Allah, sedangkan yang salah dari kekurangan dan kelemahan saya sebagai manusia. Kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, selesai Ramadan ini kita bisa menjadi orang-orang yang ikhlas, kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Demikian, aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.